sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cantik Putri Danua, mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Aku berasal dari UD Daerah Jakarta, angkatan 2023-2024 ganjil. Hari ini saya akan mempraktikkan tugas 2 mata kuliah basis data, yaitu DDL MySQL atau MariaDB dan DML berdasarkan IRD rumah sakit dengan 6 entitas yang seperti berikut ini. Baik, sekarang kita akan pastikan kita sudah menyalakan Apache dan MySQL kita di exam. Lalu kita buka localhost dan di sini kita akan buat database-nya dengan cara klik new atau baru di sini. Lalu saya akan membuat database dengan nama rumah sakit, itu rumah underscore sakit. Saya pencet buat dan database sudah tersedia. Sekarang kita akan pencet SQL. Lalu kita lihat di sini ada 6 entitas dengan masing-masing atributnya. Jadi kita akan buat 6 tabel sesuai IRD menggunakan DDL atau Data Definition Language. Kita buat satu ini, kita pertama dari create table. Yang pertama yaitu dokter. Lalu saya akan menggunakan di sini ID dokter, saya menggunakan integer. Integer yang saya batasi maksimal hanya 4 angka saja dan menggunakan primary key. Kenapa menggunakan primary key auto increment? Agar dia auto regenerate 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 99. Lalu untuk nama admin saya menggunakan varchar dan seterusnya seperti tanggal. Lalu untuk tanggal lahir saya menggunakan format date. Di sini kita coba lihat lagi apa aja yang harus ada di dalam double dokter ini. Kita di sini kita tinggal tulis spesialis, lalu waktu kerja dokternya kita gunakan varchar aja agar bisa menyesuaikan. Terakhir kita masukkan nomor HP dengan varchar dan saya akan memaksimalkan 12 angka saja untuk nomor HP. Setelah itu alamat dokternya kita akan menggunakan varchar juga, gitu aja. Lalu kita lupa tambah kurung tutup, lalu kita pencet dan kita buat satu-satu lagi di bawahnya dan akan saya percepat. Dan kita buat tabelnya sama sesuai dengan entitas yang ada di dalam PDF tersebut. Kita akan percepat saja.
Kalau sudah kita pencet go, dan di sini sudah terpasang dengan rapi. Dan kita coba lihat di desainernya. Oke, kita lihat dulu di tabelnya, ini sudah terpasang. Selanjutnya, setelah kita terpasang ini, kita hubungkan relasinya masing-masing. Setelah kita pencet di administrator, lalu kita pilih struktur, dan di sini kita coba pencet lainnya, indeks, lalu kita pencet OK. Dan ini diteruskan, kita cari di file yang ada memiliki ID dokter, ID pasien, ID admin, ID daftar, dan sebagainya. Kita lihat di sini ada beberapa atrib yang harus menggunakan foreign key, dan kita akan pasangkan satu persatu. Hingga keluar ikon kunci abu-abu di file ini yang menandakan bahwa atrib tadi sudah ada relasinya. Kita buka tabel pasien, lalu kita menambahkan data pasien. Dapat satu persatu dari ID pasiennya. Lalu nama pasien, kita tulis di sini nama pasiennya, misalnya kita dulu ID-nya, lalu kita ganti namanya Syafriza, lalu kita tulis jenis kelaminnya laki-laki, atau alamatnya misalnya di Jakarta. Kita akan buat terus selanjutnya, kita akan tambahkan pasien lagi. Kita akan saya percepat di bagian sini. Kita pencet kirim, di sini sudah terdaftar dan baik. Lalu kita boleh tambahkan lagi, mungkin jika masih kurang. Iya, berikut adalah nama daftar pasien yang kita sudah tambahkan tadi. Dan selanjutnya kita akan ke soal berikutnya, itu DML update, dan kita akan buka di designer, lalu kita susun entripnya ini sesuai yang tadi. Daftar administrator, daftar nama pasien di bawah, lalu untuk dokter admin, dan pasien dokter di bawah. Lalu kita akan garis hubungkan foreign key ini. Kita berikan lalu kita simpan halaman ini dalam rumah sakit. Setelah itu kita hubungkan relasi satu sama lain dengan cascade.
Kalau sudah, kita simpan dengan nama rumah sakit, lalu kita susun lagi dengan baik. Dan selanjutnya sekarang kita akan buka di MariaDB, kita buka di CMD, MySQL, upload. Lalu di sini saya akan mengeluarkan tabel database dengan show database. Lalu kita use rumah sakit, lalu kita kasih show tables, dan di sini sudah tertera table yang sudah kita tambahkan tadi. Lalu sekarang saya akan membuat select queries atau dengan filter dan sort dan sebagainya. Di sini saya akan membuat select nama pasien, jenis pasien, dan di sini terlihat saya hanya mengambil nama dan jenis pasien di tabel pasien yang sudah saya buat tadi. Lalu selanjutnya saya akan terus lagi select nama pasien, jenis kelamin, lalu from ASEAN, where, jenis kelamin sama dengan P. Where itu hanya untuk menunjukkan. Di sini sudah tertera nama dan jenis pasien, dan dia hanya memfilter yang saya minta. Saya hanya minta jenis kelamin P. Lalu di bawahnya kita buat lagi, kali ini jenis kelamin L. Kita enter dan dia sudah keluar otomatis, sudah terfilter seperti yang saya deklarasikan. Lalu saya akan mencoba lagi satu untuk memfilter beberapa ID pasien saja. Bisa tulis di sini. Tulis di sini select from pasien, dan di sini ada tertulis semua isi data pasien. Dan kali ini saya hanya meminta select pasien, lalu alamatnya, penyakit, dan saya hanya minta nama dan penyakit dari pasien, where, yang dimana alamatnya hanya yang alamat di Citayam. Lalu pada saat kita pencet enter, dia hanya mengeluarkan nama dan penyakit patah tulang yang alamatnya ada di Citayam. Selanjutnya kita coba lagi terakhir, ID pasien, nama pasien, nomor HP, from pasien, form 1, 2, 3, dan di sini langsung keluar ID pasien nomor 1, 2, 3, nama pasien, nomor HP sesuai yang saya deklarasikan. Dan itulah praktikum lengkap tugas 2 basis data UT, DDL buat struktur, DNL manipulate data, dan juga foreign key jaga integritas. Mohon maaf jika ada kesalahan skrip ataupun penjelasan. Terima kasih dosen dan tutor atas bimbingannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa.